Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Album Misteri. Channel yang akan menawarkan beragam kisah misteri, baik yang merupakan sebuah kisah nyata berdasar keterangan sebuah sumber terpercaya. Demikian pula kisah-kisah misteri bersifat fiksi. Sedangkan kisah Tangisan Tengah Malam dalam video ini merupakan seri kedua dari serial Kabut Mistis Pagerwesi. Kisah menarik yang disampaikan mantan wartawan harian Sore Surabaya Post versi keluarga Tuti Aziz. Namun dalam cerita horor ini, nama lokasi peristiwa dan para tokoh yang terlibat kami samarkan. Kebijakan ini untuk menghormati privasi mereka dan keluarganya. Adapun alur cerita, Tangisan Tengah Malam, itu sebagai berikut. Matahari baru saja tenggelam di balik bukit, meninggalkan jejak-jejak jingga di langit malam. Kegelapan pun turun bak selimut tidur. Turun pelahan membungkus desa Pagerwesi. Satu persatu rumah-rumah menyalakan lampu. Suasana desa yang tenang di siang hari berubah menjadi sedikit mencekam saat malam menjelang, terutama setelah tersebarnya peristiwa supranatural yang dialami putri lurah desa, Siti Cahyaningrum di pohon raksasa depan masjid tua. Juga, di tepi sungai desa. Di rumah lurah desa Budiono Sudirman, suasana tampak lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya. Budiono, Bu Lurah Sri Sulastri, dan Siti sedang duduk di ruang keluarga. Membahas rencana desa untuk menggelar upacara pelepasan arwah. Siti masih merasakan ketakutan dari pengalaman itu, tapi kehadiran kedua orang tuanya memberikan sedikit ketenangan. Sementara itu, di ujung desa, Handoko, pemuda desa yang bekerja sebagai tukang ojek, baru saja selesai mengantar penumpang terakhirnya. Malam itu, ia merasa sedikit gelisah tanpa alasan pasti. Hatinya tiba-tiba disergap oleh rasa tidak tenang. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia akan berkeliling desa untuk menenangkan pikirannya. Menunggangi motor kesayangannya, Handoko dengan pelan melintasi jalan-jalan desa yang sepi. Hanya suara mesin motornya yang terdengar di tengah kesunyian malam itu. Ia menuju ke arah sungai yang membelah pedukuhan. Sebuah tempat yang sering ia kunjungi untuk mencari ketenangan. Sungai itu biasanya tenang dan indah. Suara gemericik airnya mampu membawa rasa tenang dan nyaman. Namun, malam itu terasa berbeda. Saat mendekati sungai, Handoko mendengar suara tangisan bayi yang sangat pilu. Suara itu membuatnya merinding. Ia berhenti di tepi jalan, mematikan mesin motornya. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas arah datangnya suara tangisan bayi itu. Setelah mengetahui dengan pasti arah suara tangisan bayi itu dari sungai, dengan hati-hati, Handoko berjalan menuju sumber suara. Di bawah sinar bulan purnama, ia melihat sosok seorang wanita berwajah pucat tengah menggendong bayi. Wanita itu berdiri di pinggir sungai, menangis dengan suara yang begitu memilukan. "Bu, maaf, ada apa ini? Mengapa ibu di sini malam-malam begini?" tanya Handoko dengan suara gemetar, mencoba melawan rasa takut yang mulai membuat berdiri bulu-bulu di tengkuknya. Wanita itu menoleh perlahan, menatap Handoko dengan tatapan mata yang kosong. Sebuah tatapan yang mencerminkan jubelan derita telah merangas, meracuni hatinya. Sementara bayi yang digendong wanita itu terus menangis tanpa henti. "Anakku, anakku hilang, tolong carikan anakku," kata wanita itu dengan suara serak dan putus asa. Memang, interaksi antara Handoko dan wanita cantik berwajah pucat di tepi sungai itu hanya berlangsung sesaat. Namun, alarm insting Handoko meyakini ada sesuatu yang mencurigakan dalam pertemuan tersebut. Ini karena suasana yang terbangun di lokasi pertemuannya dengan wanita cantik berwajah pucat itu tak seperti biasanya. Udara sekitar terasa begitu dingin menusuk tulang. Atmosfer yang datang terasa mencekam. Kendati demikian, semua tanda-tanda alam itu dikesampingkan Handoko, meski dia tak bisa memungkiri munculnya rasa takut di hatinya, yang dirasakan dengan detak jantung dan aliran darahnya yang meningkat. Namun, semua rasa itu dikalahkan oleh rasa iba dan kasihannya. Ia pun berjalan perlahan mendekati wanita cantik berwajah pucat itu, untuk menawarkan bantuan. Tiba-tiba, sosok wanita tersebut menghilang, lenyap dalam kegelapan malam. Yang tersisa hanya suara tangisan bayi yang sayup-sayup kian menjauh, seakan hanyut di bawah angin malam yang dingin. Peristiwa yang berlangsung demikian cepat, pun di luar dugaan itu membuat Handoko tercekat. Bibirnya bergemeretuk,
Tangannya terasa kaku, kakinya terasa berat untuk digerakkan, dan suara debar jantung kian tinggi bak deburan suara drum musik rock. Ia tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Saat debaran jantungnya mulai terkendali, pun tangan dan kakinya mulai dapat digerakkan. Handoko dengan meneriakkan takbir, langsung berlari kembali ke motornya. Ia starter mesinnya berkali-kali. Saat mesin motor itu menyala, tanpa berpikir panjang, ia tancap gasnya menuju rumah Budiono sebagai lurah desa. Dalam pikirannya, pejabat lurah desa itu diyakini mampu memberinya penjelasan tentang peristiwa supranatural yang baru saja dialami. Setiba di rumah Budiono, Handoko langsung memarkir motornya. Dengan sedikit berlari, menuju ke pintu rumah. Mendengar ketukan sedikit keras di pintu rumahnya, Budiono yang sedang berbincang dengan istri dan anaknya, segera membuka pintu. Melihat wajah Handoko yang pucat dan penuh ketakutan, Budiono tahu terjadinya sesuatu yang serius. "Handoko, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan?" tanya Budiono sambil membimbing tamunya masuk ke dalam rumah. "Siti ambilkan teh hangat buat Mas Handoko, agar tubuhnya sedikit hangat," tambahnya. Setelah menerima dan meminum teh hangat yang diantarkan Siti, dengan suara gemetar Handoko berkata, "Pak Budi, saya melihat sesuatu di sungai." Seorang wanita cantik berwajah pucat. Dia menggendong bayi yang menangis. Sesaat setelah mengatur nafas, Handoko kembali melanjutkan, tapi dia tiba-tiba menghilang saat saya tawarkan bantuan. Wanita cantik dan bayinya itu lenyap. Yang terdengar hanya suara tangisan bayinya yang mencekam dan suara jeritan tangis wanita itu yang menakutkan. Cerita yang disampaikan Handoko pada Budino itu juga didengarkan Sri dan Siti dengan seksama. Siti yang pernah mengalami pengalaman serupa secara refleks memegang erat tangan Sri, ibunya. Wajahnya terlihat cemas. Sebab pengalaman yang dialami Handoko lebih mencekam dibanding yang dialami. "Apa yang terjadi, Mas Handoko? Coba ceritakan semuanya secara detail dan urut," kata Siti dengan suara bergetar. Handoko menghela napas panjang. Ia mulai menceritakan apa yang baru saja dialami. Ia menceritakan tentang suara tangisan bayi yang membawanya ke sungai. Demikian pula pertemuannya dengan sosok wanita cantik berwajah pucat yang menangis. Ceritanya ditutup dengan hilangnya wanita dan bayinya itu menghilang tiba-tiba, meninggalkan suara tangisan yang mencekam dan menakutkan. Mendengar cerita itu, Sri merasa ngeri. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat, menyiratkan terjadinya perubahan kondisi psikologisnya. Ini pasti ada hubungannya dengan arwah gentayangan yang diceritakan Mbah Marni, juga yang dialami Siti, katanya dengan suara bergetar. Setelah diam sejenak, merenungkan peristiwa yang dialami Handoko. Juga, mencoba memahami situasi yang dihadapi. Budiono berkata, "Kita harus segera menemui Mbah Marni lagi. Beliau satu-satunya yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya." Malam itu juga, mereka berempat pergi ke rumah Mbah Marni. Meskipun sudah larut malam, Mbah Marni tampaknya sudah menunggu kedatangan mereka. Dengan bijaksana, ia mendengarkan cerita Handoko dan mengangguk-angguk mengerti. Wanita cantik berwajah pucat menggendong bayi itu adalah arwah salah satu korban pembantaian yang terjadi di desa kita. Dia dan bayinya terbunuh dengan cara sangat tragis. Arwah mereka belum menemukan kedamaian dan masih mencari keadilan. Penjelasan Mbah Marni itu membuat Budiono merasa semakin berat beban yang ditanggungnya sebagai lurah desa. "Mbah Marni, apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Bagaimana kita bisa menenangkan arwah-arwah ini?" tanya Budi. Mbah Marni berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kita harus melakukan lebih dari sekadar upacara pelepasan arwah. Kita perlu menemukan tempat-tempat di mana para korban itu dibunuh. Cara ini untuk memberikan penghormatan yang layak. Kita juga harus mencari tahu cerita lengkap tentang apa yang terjadi pada mereka, sehingga roh mereka dapat beristirahat dengan tenang." Budiono setuju dengan usulan Mbah Marni. "Baik, Mbah. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menenangkan arwah-arwah ini." Keesokan harinya, langit di atas desa Pagerwesi tampak mendung, seolah turut merasakan kegelisahan yang menyelimuti warganya. Lurah Budiono telah memutuskan untuk mengumpulkan warga desa di balai desa, membicarakan penampakan-penampakan yang terjadi belakangan ini. Ia juga mengundang Mbah Marni untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian-kejadian tersebut. Budiono berdiri di depan warga desa yang berkumpul, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam.
Saudara-saudara, beberapa waktu terakhir ini kita semua mengalami kejadian-kejadian aneh. Banyak dari kita yang melihat penampakan arwah gentayangan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Oleh karena itu, saya mengundang Mbah Marni untuk memberikan penjelasan. Mbah Marni yang duduk di samping Budiono, berdiri perlahan. Wajahnya yang keriput namun penuh kewibawaan menatap satu persatu warga desa. Saudara-saudara, apa yang kalian lihat bukanlah ilusi atau halusinasi. Ini adalah arwah-arwah yang tidak tenang, korban pembantaian G30S PKI yang terjadi di desa kita puluhan tahun yang lalu. Mereka meninggal dengan cara yang tragis dan masih mencari kedamaian. Warga desa saling berpandangan dengan cemas. Suasana di balai desa menjadi tegang. Beberapa orang berbisik-bisik, mengingat kembali cerita-cerita horor yang mereka dengar dari orang tua mereka tentang masa-masa kelam tersebut. Salah seorang warga yang karib dipanggil Slamet Goang, mengangkat tangan dan bertanya, "Mbah Marni, mengapa mereka muncul sekarang? Apa yang harus kita lakukan untuk menenangkan mereka?" Mbah Marni menghela napas panjang sebelum menjawab. Arwah-arwah ini muncul karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang, karena masih ada dendam dan rasa sakit yang tertinggal. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan dan memberikan penghormatan yang layak agar mereka bisa pergi dengan damai. Mendengar usulan Mbah Marni itu, Budiono mengangguk setuju. Baiklah, kita akan melakukan apapun yang diperlukan. Mari kita mulai dengan mengumpulkan cerita dari orang-orang tua yang masih hidup dan mengetahui apa yang terjadi pada malam pembantaian itu. Dengan komitmen baru, warga desa mulai mencari informasi tentang masa lalu. Mereka mewawancarai para tetua desa, mengumpulkan cerita-cerita yang tersimpan dalam ingatan mereka. Beberapa dari mereka mengingat malam itu dengan jelas, meskipun mereka masih anak-anak ketika kejadian mengerikan itu berlangsung. Siti yang selalu penasaran dan penuh semangat, juga ikut mencari informasi. Ia menemui Mbah Tarmo Gandol, seorang tetua desa yang dikenal sebagai saksi hidup peristiwa G30S PKI di Pagerwesi. Mbah Tarmo, bisakah menceritakan apa yang terjadi pada malam itu? Kami ingin memahami lebih dalam agar bisa membantu arwah-arwah yang tidak tenang itu. Tarmo Gandul yang sudah berusia 70 tahunan, duduk di beranda rumahnya dan menghela napas dalam. Matanya yang keruh memandang jauh ke arah bukit di kejauhan. Malam itu, Siti, adalah malam yang tak terlupakan. Desa kita diserbu oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai pejuang revolusi. Mereka menuduh banyak warga desa sebagai pengkhianat. Mereka datang dengan senjata, menyeret orang-orang dari rumah mereka, dan membantai mereka tanpa ampun. Siti mendengarkan dengan cermat, mencoba membayangkan kengerian yang terjadi pada malam itu. Tarmo melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Banyak yang dibunuh di sini, Siti. Mereka melempar mayat-mayat ke sungai, berharap arus akan membawa mereka jauh. Namun, sungai itu tidak bisa menyembunyikan dosa mereka. Arwah-arwah itu tetap ada di sini, terjebak antara dunia ini dan dunia sana. Cerita Tarmo itu membuat Siti merinding. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi di desanya lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu untuk membantu arwah-arwah yang terjebak itu. Sementara itu, di rumahnya, Budiono dan Sri sedang berbincang dengan Mbah Marni tentang apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Mbah Marni, kita sudah mengumpulkan banyak cerita dan informasi. Apa langkah berikutnya? Tanya Budiono membuka pembicaraan. Mbah Marni menatap mereka dengan mata bijaknya. Kita harus melakukan upacara pemanggilan arwah dan berbicara dengan mereka. Kita perlu mengetahui apa yang mereka inginkan agar bisa membantu mereka menemukan kedamaian. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi awan gelap, warga desa berkumpul di tepi sungai tempat banyak mayat dibuang. Mereka menyalakan lilin dan dupa, memanjatkan doa-doa, dan memanggil arwah-arwah yang gentayangan. Mbah Marni berdiri di tengah lingkaran, mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Angin mulai bertiup kencang, membawa serta bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hadir. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar, disusul oleh suara seorang wanita yang meratap. Dari kegelapan, sosok wanita dengan bayi di gendongannya muncul di tepi sungai. Warga desa yang melihatnya merasa ngeri, namun mereka tetap berdiri di tempat mereka, memberikan penghormatan. Wanita itu menangis dengan suara yang memilukan. "Anakku, anakku, di mana anakku?" jeritnya, suaranya bergema di antara pepohonan.
Mbah Marni maju mendekati sosok wanita itu. "Kami di sini untuk membantu, apa yang kamu inginkan agar bisa beristirahat dengan tenang?" tanyanya dengan suara lembut. Wanita itu menoleh, menatap Mbah Marni dengan mata penuh duka. "Aku mencari anakku. Mereka membunuhnya dan melemparnya ke sungai. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai aku menemukan jasadnya." Warga desa terdiam, hati mereka dipenuhi rasa iba dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menemukan jasad anak itu. Tak tinggal diam, Budiono menginstruksikan beberapa warga untuk mulai mencari di sepanjang sungai. Dengan penuh semangat, mereka menyusuri sungai, mencari tanda-tanda yang mungkin mengarah pada penemuan jasad yang hilang. Selama beberapa hari berikutnya, pencarian terus dilakukan. Warga desa bekerja sama, meskipun perasaan takut dan cemas selalu menghantui mereka. Mereka mengangkat batu-batu besar, menggali di tepian sungai, dan menyisir setiap sudut yang mungkin menyembunyikan jasad yang hilang. Pada suatu pagi, setelah berhari-hari mencari, salah seorang warga, Harto Kenyun, menemukan sesuatu yang mencurigakan di dasar sungai. Dengan hati-hati, ia mengangkat benda itu dan menyadari bahwa itu adalah sisa-sisa kerangka bayi yang terbungkus dalam kain lusuh. Dengan hati-hati, mereka membawa kerangka itu ke tepi sungai. Mbah Marni melakukan ritual pembersihan dan penghormatan, sementara warga desa berdoa dengan khusyuk. Suara tangisan wanita itu semakin lirih, dan akhirnya menghilang, seolah-olah arwahnya telah menemukan kedamaian. Siti yang ikut dalam upacara tersebut merasa lega. "Semoga arwahnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang," bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun, ini baru permulaan. Mbah Marni mengingatkan bahwa masih banyak arwah lainnya yang belum menemukan kedamaian. Mereka harus terus mencari dan memberikan penghormatan yang layak kepada semua korban pembantaian itu. Pada malam berikutnya, warga desa kembali berkumpul di masjid tua. Mereka berdoa bersama, mengirimkan doa untuk arwah-arwah yang masih gentayangan. Suara mengaji yang samar-samar terdengar semakin jelas, namun kali ini tidak menimbulkan rasa takut. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa arwah-arwah itu mulai menerima doa-doa mereka. Di bawah pohon raksasa, sosok nenek tua yang menyapu kembali muncul. Kali ini, nenek itu tidak tampak menyeramkan. Ia hanya melakukan tugasnya dengan tenang, seolah-olah membersihkan dosa-dosa masa lalu yang tak terlihat. Mbah Marni berdiri di samping Budiono, mengawasi semua yang terjadi dengan mata penuh kebijaksanaan. "Kita telah memulai perjalanan panjang ini. Kita harus terus berusaha sampai semua arwah yang terjebak bisa beristirahat dengan tenang," katanya dengan suara penuh harap. Budiono mengangguk setuju. "Kita akan terus bekerja sama, Mbah. Desa ini harus menjadi tempat yang damai bagi yang hidup dan yang mati." Dengan tekad yang baru, warga desa Pagerwesi melanjutkan usaha mereka untuk menguak misteri dan memberikan kedamaian kepada arwah-arwah yang gentayangan. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah, tetapi mereka berkomitmen untuk menjaga desa mereka agar tetap damai dan harmonis.